those rainbows in my mind. When I think of you sometime, I wanna spend some time with you. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Van Doran Pedro, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Riau tahun 2022. Izin ingin presentasikan jadwal mata kuliah dari manajemen keuangan. Kali ini saya ingin memperjelaskan tentang solvabilitas, likuiditas, dan rentabilitas. Dalam dunia bisnis, mengevaluasi kinerja keuangan suatu perusahaan sangat penting. Salah satu cara untuk mengevaluasi kinerja keuangan adalah dengan menggunakan rasio keuangan. Ada 3 jenis rasio keuangan utama, yaitu likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas. Mari kita bahas masing-masing rasio keuangan tersebut. Pertama-tama kita akan membahas tentang likuiditas. Rasio likuiditas digunakan untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansial dalam jangka pendek. Nah, itu dari likuiditas ya. Dan yang kedua, ada dua rasio likuiditas yang umum digunakan, yaitu rasio kuren atau bisa disebut dengan quick ratio atau current ratio. Dihitung dengan membagi total aset lancar dengan total kewajiban lancar. Sedangkan quick ratio dihitung dengan membagi total aset lancar dikurangi persediaan dengan total kewajiban lancar. Jadi selanjutnya kita akan membahas tentang solvabilitas. Rasio solvabilitas digunakan untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansialnya dalam jangka panjang. Dan ada 2 rasio solvabilitas yang umum digunakan, yaitu rasio debt to equity ratio dan interest coverage ratio dan debt to equity ratio. Dihitung dengan membagi total hutang dengan total ekuitas titik, sedangkan interest coverage rasio dihitung dengan membagi laba sebelum bunga dan pajak dengan bunga yang harus dibayar. Jadi kira-kira seperti itu dari rasio solvabilitas, dan ini kelanjutannya. Terakhir kita akan membahas tentang rentabilitas. Rasio rentabilitas digunakan untuk mengevaluasi seberapa efektif perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari aset yang dimilikinya, seperti biasanya gitu. Ada beberapa rasio rentabilitas yang umum digunakan, yaitu rasio return on asset atau bisa disingkat dengan ROA, atau rasio return on equity atau ROE, dan rasio gross profit margin. ROA dihitung dengan membagi laba bersih dengan total aset, sedangkan ROE dihitung dengan membagi laba bersih dengan total ekuitas. Dan untuk menghitung gross profit margin, kita membagi laba kotor dengan total penjualan tersebut. Nah, tadi penjelasan singkat tentang rasio keuangan dan cara menghitungnya. Semoga video ini dapat membantu Anda dalam memahami rasio keuangan dan kinerja keuangan suatu perusahaan. Dan mungkin selanjutnya saya akan memahami tentang manajemen keuangan selanjutnya lagi. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.